Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nirananda Aprilia, NIM 0121100021. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan. Di sini saya akan memenuhi tugas media pembelajaran dengan mengangkat tema hukum dan tata cara sholat istisqa. Tapi sebelum saya akan menjelaskan apa itu sholat istisqa, hukum sholat istisqa, macam-macam sholat istisqa, waktu pelaksanaan sholat istisqa, tempat melaksanakan sholat istisqa, tata cara sholat istisqa, hukum-hukum sholat istisqa, hal-hal yang disunahkan dalam sholat istisqa, dan bunyi dari doa istisqa. A few moments later. Tonton video saya sampai selesai ya, jangan di skip loh. Nanti kalian gak tahu lagi tentang bagaimana sih hukum dan tata cara sholat istisqa itu. Stay tune. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat istisqa. Apa sih sholat istisqa itu? Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Istisqa ini dilakukan melalui sholat, berdoa, dan beristighfar ketika terjadi musim kemarau. Yang kedua, kita akan membahas tentang hukum sholat istisqa. Sholat istisqa ini termasuk sholat sunnah yang dianjurkan sekali, di mana Rasulullah SAW pun telah melaksanakannya dan beliau juga memerintahkannya kepada orang-orang untuk ikut serta pergi ke tempat pelaksanaan sholat istisqa tersebut. Untuk macam-macam sholat istisqa ada 3. Yang pertama adalah istisqa yang paling ringan, yang kedua istisqa pertengahan, dan yang ketiga istisqa yang paling utama. Yang pertama kita membahas adalah istisqa yang paling ringan, adalah doa tanpa sholat dan tidak juga dilakukan di masjid atau selain masjid. Ini bisa dilakukan sendiri atau bahkan jamaah. Yang kedua, istisqa pertengahan adalah doa setelah sholat Jumat atau sholat lainnya, ketika khutbah Jumat atau khutbah yang lainnya. Yang ketiga ada istisqa yang paling utama. Istisqa dengan didahului sholat 2 rakaat dan 2 khutbah, dilakukan oleh umat muslim baik musafir atau mukim lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan sholat istisqa ini disunahkan melaksanakan sholat istisqa ketika terjadi kekeringan atau musim kemarau yang berkepanjangan yang mengakibatkan sumur dan sungai menjadi kering, dan disunahkan dikerjakan pada saat matahari mulai beranjak naik setinggi 1 anak panah, yaitu sepertiga jam setelah terbitnya matahari, seperti waktu sholat id. Lalu setelah kita melaksanakan waktunya, kita ambil tempat melaksanakan sholat istisqa. Ini disunahkan melaksanakan sholat istisqa di lapangan yang terbuka dan bukan di masjid, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, kecuali dalam kondisi terpaksa kita boleh melaksanakan sholat tersebut di dalam masjid. Lalu bagaimana sih tata cara melakukan sholat istisqa dengan tertib? Kita yang pertama adalah niat sholat istisqa. Sebelum melaksanakan sholat istisqa atau sholat minta hujan, sebaiknya melafalkan niat lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatal istisqa'i rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya aku sengaja sholat sunnah minta hujan 2 rakaat sebagai imam atau makmun karena Allah Ta'ala. Lalu tata caranya adalah yang pertama, sholat istisqa terdiri dari 2 rakaat seperti sholat id tanpa azan dan iqomah serta sunnah untuk mengeraskan bacaan. Yang kedua, rakaat pertama takbir 7 kali, setelah takbiratul ihram. Rakaat kedua takbir 5 kali, lalu takbir ketika bangun dari masjid. Yang ketiga, kedua tangan diangkat pada saat takbir sambil memuji Allah SWT dan bersolawat kepada Rasulullah SAW siap takbir. Yang keempat,
Rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la dan rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Yang kelima, imam disunahkan menyampaikan khutbah, memperbanyak istighfar, dan membaca Al-Quran dan doa-doa. Doa dibaca sambil pengharapan dan menunduk dengan mengangkat kedua tangan. Yang keenam, imam menghadap ke kiblat lalu membalikkan selendangnya yang semula di sebelah kanan lalu diletakkan di sebelah kiri dan sebaliknya dengan melantunkan doa kepada Allah SWT. Yang ketujuh adalah tertib. Di sini kita akan membahas tentang hukum-hukum salat istisqa. Yang pertama, didahului dengan memberikan peringatan dan nasihat kepada umat muslim dalam hal-hal yang melembutkan hati, seperti bertaubat, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan semua kezaliman, karena kemaksiatan akan menjadi penghalang turunnya hujan. Kedua, dianjurkan untuk menentukan satu hari untuk melaksanakan sholat istisqa sehingga masyarakat memiliki persiapan. Lalu, yang ketiga, disunahkan memperlihatkan ketundukan, kehusyukan, kerendahan hati dan kehinaan di hadapan Allah SWT ketika mendatangi tempat sholat istisqa, karena tidak dibenarkan berhias dan bersolat dalam sholat istisqa. Yang keempat, dalam khutbah istisqa dianjurkan memperbanyak istighfar dan doa sambil mengangkat kedua tangan. Lalu saya akan membahas tentang hal-hal apa saja sih yang disunahkan dalam melaksanakan sholat istisqa itu. Apa saja ya? Satu itu ada disunahkan bagi imam untuk mengumumkan pelaksanaan sholat istisqa beberapa hari sebelumnya. Ini sangat perlu karena kita kalau melaksanakan sholat harus diumumkan terlebih dahulu agar para umat muslim itu mempunyai persiapan. Lalu yang kedua ada menghimbau supaya umat muslim bertaubat dari kemaksiatan dan menjauhkan diri dari kezaliman. Lalu yang ketiga, menganjurkan umat muslim berpuasa, bersedekah dan meninggalkan permusuhan. Terus yang keempat ada kemaksiatan adalah penyebab kemarau dan ketaatan adalah penyebab kebaikan dan keberkahan. Lalu pada slide selanjutnya adalah bagaimana sih bunyi doa dari sholat istisqa itu? Menurut riwayat Imam Asy-Syafi'i, Abu Dawud dan lainnya, doa saat istisqa atau meminta hujan adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sqina ghaisan mugisan mari'an hani'an mari'an godokon majallalan amman tabakas sahan daiman. Allahumma sqinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitina. Allahumma inna bil ibadi wal biladi wal bahaimi wal khalqi minal bala'i wal jahdi wad donki ma la naskun illa ilaika. Allahumma ambit lana zara'an wa adir lana dar'an waskina min barakatis sam'i wal ambit lana min barakatil ardi. Allahumma rfa' annal jahda wal ju'a wal urya waqsif annal bala al mala yaqsifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis sama'an alaina midroron. Untuk artinya dari bunyi doa yang saya lantunkan tadi ada di slide selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.